Desas-desus soal resesi 2026 makin rame. Tapi ini sebenarnya cuma gosip atau emang ada dasarnya sih? Di video ini kita bakal bahas apa itu banner cycle dan kenapa tahun 2026 itu dianggap rawan. Lalu ada efek tarif Trump ke Indonesia dan dampaknya ke harga barang dalam negeri. Sampai kenapa si rupiah ini makin hari tuh makin melemah, kagak ada naik-naiknya. Dan ya banyaklah penyebabnya. Terakhir, apakah sekarang waktu yang tepat buat reshuffle portofolio? Follow channel ini buat update market dan kripto tiap minggu, link komunitas gratis ada di bawah. Oke, kita lanjut yang pertama ke banner cycle. Pernah nggak kalian denger yang namanya banner cycle? Ini adalah pola siklus ekonomi setiap 54 tahunan dari Samuel Banner, sesuai namanya, di tahun 1800-an. Si Banner ini tuh ngeprediksi kapan harga naik, kapan harganya drop, dan kapan adanya resesi. Menariknya, prediksi si Banner ini tuh cocok sama tahun 1930, di mana adanya krisis Great Depression. Di tahun 1981 yaitu financial crash, dan juga yang paling terbaru nih 2008. Ya, siapa yang nggak tahu 2008 itu ada financial crisis. Nah, kalau kita lihat dari banner cycle, di 2026 juga masuk dalam daftar tahun di mana terjadinya potensi resesi. Kenapa sih bisa ada rawan resesi di 2026? Jadi banner cycle ini bukan cuma soal siklus. Saat ini ekonomi global itu sedang menghadapi beberapa tekanan besar ya. Yang pertama, The Fed ini masih tahan suku bunga tinggi. Padahal kalau kita dengar ya, The Fed itu udah sering pangkas suku bunga, udah ada rate cuts. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah suku bunga di Amerika itu masih tinggi apabila kita bandingin sama 10 tahun ke belakang. Nextnya, utang pemerintah negara-negara besar itu makin membengkak ya. Contohnya adalah ya debt ceiling di Amerika Serikat dan juga negara-negara besar lainnya itu masih punya utang negara yang membengkak. Dan nextnya ada konflik geopolitik yang bikin rantai pasokan mau makanan, mau oil, mau bahan baku itu belum sepenuhnya pulih. Terus yang baru-baru ini ada kebijakan proteksionis yang mulai bangkit lagi, kayak rencana tarif Trump yang baru dijalanin belakangan ini ya. Sebenarnya efek Trump tarif ke Indonesia itu cukup besar, apalagi kalau kita lihat Amerika ngasih tarif ke Indonesia sebesar 19%. Artinya produk ekspor kita itu bakal lebih mahal di pasar Amerika. Otomatis apa ya, kalau harganya naik bisa ada kalah saing sama produk-produk dari negara lain. Sebaliknya, kalau kita lihat dari sisi kacamata Amerika Serikat, barang dari mereka kayak iPhone, gadget, elektronik, mobil, motor bisa lebih murah di sini. Artinya apa? Produk lokal makin berat buat bersaing. Efeknya apa sih? Ya neraca dagang kita tertekan, ekspornya makin lesu, dan industri dalam negeri kita itu bisa kena pukulan dua arah. Lalu nextnya ya, ini domino efeknya, kita bakal bahas yang dasar langsung deh, kenapa rupiahnya makin melemah. Ini bukan kejadian baru ya, dalam 10 tahun terakhir, rupiah itu terus tertekan. Ada beberapa alasan besar sebenarnya. Yang pertama, suku bunga global. Tiap kali The Fed naikin suku bunga, investor asing ya cabut dari negara berkembang, karena mata uangnya melemah, kayak Indonesia. Mereka pindah ke dolar yang notabene-nya itu jauh lebih aman. Contohnya nih ya, sejak 2011 sampai 2020, rupiah itu udah anjlok 50% terhadap USD. Lalu yang kedua, Indonesia itu punya namanya twin deficit, defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. Artinya kita belanja lebih banyak daripada yang kita hasilin dan kita ekspor. Jadi duit dari ekspor itu lebih sedikit daripada duit dari impor. Artinya apa? Artinya minus ya, neracanya minus, bikin rupiahnya melemah. Lalu yang ketiga itu ada faktor politik dan juga ketidakpastian fiskal. Rencana belanja kita besar, kayak misalkan ada IKN, janji politik, atau juga kebijakan fiskal yang gak jelas. Sebenarnya itu bisa bikin investor nahan diri, karena mereka bingung nih Indonesia arahnya mau kemana. Lalu juga ada intervensi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini harus terus jual cadangan devisa buat jaga nilai rupiah. Artinya apa? Artinya ya si Bank Indonesia ini harus buang dolar, mereka buang dolar untuk beli rupiah supaya rupiahnya nggak drop-drop banget. Tapi ini nggak bisa terus-terusan. Gimana kalau rupiahnya habis? Gimana kalau cadangan devisa negaranya habis? Dan yang paling parah terakhir itu ada judi online. Menurut data BI ya dari Bank Indonesia, transaksi judi online lintas negara ya itu tembus ratusan triliun rupiah per tahun. Artinya duit itu keluar dari sistemnya Indonesia nih, dari perputaran uangnya Indonesia. Bikin defisit transaksi makin besar. Ini outflow ya, outflow-nya ini masif banget, nggak diimbangi sama pemasukan balik. Jadi kita buang duit, terus juga nggak dapet duit apa-apa nih dari
judi online ini. Yang artinya adalah sebuah time bomb. Dampaknya ya, yang paling kita bisa lihat ke saham Indo adalah kalau rupiahnya melemah, terus juga tarifnya naik dari US. Dampak IHSG ke depannya itu nggak bisa kita anggap enteng. Mungkin sekarang IHSG lagi naik nih, lagi di 7 ribuan, tapi ke depannya kita nggak ada yang tahu. Contoh, saham ekspor kena tekanan dari pasar luar. Konsumer lokal juga bersaing lebih berat lawan barang impor yang lebih murah. Di sektor properti dan juga konstruksi itu juga lesu karena suku bunganya tinggi, plus daya beli masyarakatnya itu turun, jadi perputaran di sektor properti itu lagi rendah-rendahnya. Nah, ini balik ke pertanyaan. Kalau misalkan beneran kemungkinan ada sentimen krisis ataupun resesi, apakah kita harus reshuffle portofolio? Kalau lo investor jangka panjang, ya sekarang waktunya yang tepat untuk evaluasi portofolio. Entah itu saham, entah itu kripto ya. Jadi kurangin saham cyclical kayak properti dan juga otomotif. Tambah posisi di sektor defensif dan juga siapin cash lah. Istilahnya cash buffer. Nextnya juga kalian bisa diversifikasi ke gold, terus juga ke kripto. Tapi kriptonya ini yang blue chip ya, yang emang market capnya gede kayak Bitcoin dan juga Ethereum. Karena kunci di masa ketidakpastian itu adalah fleksibilitas. Jadi lo nggak boleh jatuh cinta sama satu aset kelas, harus tetap reshuffle. Itu dia outlook apakah 2026 nanti bakal ada resesi atau enggak. Yang pasti tetap prepare for the worst ya. Oh ya, kalau lo suka insight market kayak gini, lo bisa follow channel ini sekarang dan klik link di deskripsi buat gabung komunitas market gratis. Di sana kita bakal bahas bareng info penting yang sering luput dari media mainstream, entah itu market, entah itu kripto, entah itu saham, biar lo bisa ambil keputusan finansial dengan tenang.